Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan pada pembahasan pada kajian ilmu mantik. Itu masih melanjutkan daripada al-mu'arrafat ya. Mendefinisikan. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Jadi di antara alat untuk mendefinisikan itu ada 5. Udah dijelaskan semua. At-ta'rif bisyarah, at-ta'rif bil lafad, at-ta'rif bil misal, at-ta'rif bil his ya. Nah, sekarang ke yang 5 yaitu at-ta'rif bil qismah. Mendefinisikan dengan membagi ya. At-taqsim ahadut turuk. Taksim di sini merupakan salah satu cara atau jalan model allati natawassalu min hilaliha, yang dengan perantara at-taqsim yaitu ila idahil mu'arraf al-majhul, yaitu mampu bisa untuk menjelaskan al-mu'arraf, yaitu mendefinisikan sesuatu yang majhul. Sesuatu yang majhul bisa didefinisikan dengan perantara at-taqsim min hilal istihdari jami' aqsamihi bihaitsu la yabqa fi dhihni siwal mafhum al-mu'arraf. Dengan perantara menghadirkan semua elemen pembagiannya bihaitsu la yabqa fi dhihn ya, di mana tidak ada yang tersisa dalam akal kita siwal mafhum al-mu'arraf, melainkan hanya mafhum yang didefinisikan. Jadi dengan perantara at-taqsim itu menghilangkan al-majhul, sesuatu yang masih belum jelas ya. Misal, law sa'alna ma ta'rif al-kalimat fil lughatil arabiyyah. Kalau kami menanyakan apa definisi daripada kalimat di dalam bahasa Arab, rubama minas su'ubah an nurida ta'rifan bisarh jami'an mani'an atau ta'rifan lafdiyan atau ta'rifan bil misal limafhumil kalimat. Bisa jadi susah ya untuk mendatangkan definisi dengan syarah secara jami' mani', secara universal dan secara mani'. Ya, jami' mani' itu yang di luar dan yang menghimpun dan mengeluarkan, atau mendefinisikan dengan lafaz atau dengan misal untuk mafhum, untuk makna kalimat. Akan susah ya. Nah, walidzalika yu'arrifu ulama an-nahwi al-kalimat biqaulihim. Nah, ulama nahwu mendefinisikan kalimat dengan ucapan al-kalimatu salah satu aqsam. Kalimat itu ada 3 bagian. Al-ismu wal fi'lu wal harfu ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Au yaqul, atau mereka mengatakan al-kalimat imma ayyakuna laha ma'nan bidzatiha aw la. Kalimat yaitu ada kalanya dia mempunyai makna dengan sendirinya atau dia tidak mempunyai makna. As-sani al-huruf, as-sani harfun wal awal in kana murtabitan bisamanin fa huwa fi'l. Jadi kalimat itu ketika dia berkaitan dengan zaman maka disebut kalimat fi'il, tapi kalau misal dia tidak berkaitan dengan zaman maka disebut dengan isim. Nah, pembagian hadhihi thariqatu tusamma ta'rifu syai' bil qism. Nah, metode ini disebut dengan ta'rifu syai', mendefinisikan sesuatu dengan qismah, yaitu dengan cara membagi al-kalimatu salah satu aqsamin, al-ism wal fi'l wal harf. Nah, fa nahnu ja'alnaka ta'rifu makna al-kalimat.
Nah, di sini kami menjadikan definisi makna kalimat laisa min hilali ta'rifiha, tidak dengan perantara mendefinisikan kalimat itu. Wa innama min hilali taksimiha, melainkan dengan perantara pembagiannya. Ya, bukan mendefinisikan kalimat itu kayak gimana, tapi dengan perantara membagi. Oh, kalimat itu ada fiil, ada huruf, ada isim. Ya. Nah, di sini arkanul qisma, rukun-rukun daripada qisma, hina naqumu bitaksimi mafhumi ma najidu annana amama arba'ati asya. Ketika kita membagi mafhum, apa yang kami dapati di dalam qisma itu ada 4 hal. Ya. Jadi arkanul qisma ada 4. Yang pertama maksam. Maksam huwa asya' alladhi nuqassimhu ila iddati aqsamin. Sesuatu yang kita bagi ke beberapa bagian. Jadi gampangnya ada sesuatu yang universal, kemudian kita bagi gitu loh. Sesuatu yang universal itu masih umum ya. Kayak misal kata ustadz itu kan. Ustadz itu masih umum ya. Ada ustadz yang produktif, misal ada ustadz yang tidak produktif ya. Jadi di sini sesuatu yang masih umum. Masalan, haina nuqassimul iqtisad. Nah, ketika kita hendak membagi al-iqtisad, ekonomi. Nah, di sini ada iqtisad Islami, ada ekonomi Islam, ada iqtisad ra'sumaliyah, kapitalisme, dan wastiraqi, ada ekonomi sosialisme. Nah, ainal maqsam huna. Di mana al-maqsamnya yang bisa dibagi itu? Al-maqsam huwa kalimat iqtisad. Nah, al-iqtisad ini kita sebut dengan maksam. Karena sesuatu yang bisa dibagi. Li'annana qumna bitaqsimiha ila iddati aqsamin. Karena kami itu membaginya kepada beberapa bagian. Ada iqtisad Islami, iqtisad ra'sumali, ada iqtisad ishtiraki. Oke, itu syarat, itu arkan yang pertama daripada arkanul qismah. Yang kedua, wa yusammal maqsam. Ya, jadi maksam juga disebut dengan maurudul qismah atau mahalul qismah. Sama ya. Yang kemudian B ya, kedua daripada arkanul qism yaitu arkanul qismah yaitu qism, pembagiannya. Huwa asy' al-mutafarri' anil maksam, sesuatu yang pecahan daripada maksam. Seperti al-iqtisadul islami, ya, ekonomi Islam. Jadi pecahan daripada maksam. Kalau maksam itu tadi iqtisadnya, nah kan ada pecahannya, bagian daripada iqtisadnya itu. Nah, di sini ada iqtisad Islami, iqtisad ra'sumali. Nah, hadhihi aqsam li kalimat iqtisad. Nah, pembagian ini daripada kalimat iqtisad ya. Ada maksam berarti yang kalimat yang universal. Nah, kalau qism pembagian daripada kalimat yang universal tadi. Ada al-qasim ya. Huwa al-mawazi, huwa al-mafhum al-mawazi lil qismi fi tafarru'ihima 'anil maqsam. Yaitu mafhum yang parsial ya, lil qism daripada bagian fi tafarru'ihima di dalam cabang keduanya 'anil maqsam. Nah, kayak misal contoh di sini fal iqtisadul islami, iqtisad Islami itu yu'addu qasiman. Dianggap atau disebut sebagai qasim untuk lil iqtisadi ra'sumali ya, ekonomi kapitalisme dan ekonomi ishtirak sosial. Nah, wa hadhihi salasa tu'addu aqsaman lil iqtisad. Nah, yang tiga ini disebut dengan aksam pembagian daripada iqtisad. Wal iqtisadu yu'addu maqsaman laha. Dan iqtisad juga dianggap sebagai, disebut sebagai maksam juga ya. Nah, gampangnya kalau misal qasim itu penisbatan ya. Penisbatan daripada qism ke qism yang lain gitu loh teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang keempat atau D, al-qismah. Qismah itu amaliyatut taqsim.
suha, yaitu proses atau penerapan pembagian itu, maka disebut dengan kisma. Kalau maksamnya sesuatu yang dibagi, kalau kismnya pembagiannya, kalau kosim penisbatan kismah ke kismah yang lain, kalau kismah yaitu proses pembagiannya itu. Ay amal itu tafri'il aqsam min maqsamiha, itu proses pembagian aksam dari maksamnya. Nah, makanya di sini ada al-qism wal maksam wal qasim wal qisma. Qisma ini ya prosesnya. Nah, maksamnya tadi ya sesuatu yang bisa dibagi, ada al-iqtisad. Nah, bagian-bagian daripada al-iqtisad, al-qis apa sih, iqtisad Islami, iqtisad rasumali, iqtisad istiraki, itu disebut dengan qism ya. Ininya qisma, ininya maksam, persatuannya namanya qism. Nah, penisbatan daripada qism ke qism lain disebut dengan qasim. Nah, itu teman-teman. Itu dulu ya. Jadi nanti masih kita lanjut mengenai qismah, surut ta'rif bil qismah. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat ya. Jadi biar terus. Itu saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.